Protes Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau PMDPTSP Kota Samarinda, Jusma Ramadana Alus terhadap buruknya finishing penyelesaian ruang kerja perkantoran yang ditempati bekerja terus bergulir. Komisi 3 DPRD Samarinda memberikan perhatian dan mengagendakan untuk melakukan sidak ke bangunan yang dipermasalahkan tersebut. Bangunan Mall Pelayanan Terpadu atau MPT yang dibangun tahun 2016 silam kini sedang jadi pusat perhatian publik Samarinda setelah Jusma Ramadana Alus melayangkan sikap protes pada Dinas PUPR Samarinda yang dianggap telah menunjuk kontraktor pelaksana yang tidak profesional dalam bekerja. Berbagai kekurangan di perkantoran mewah itu justru ditemukan sejumlah ornamen penunjang kantor yang rusak dan meresahkan karyawan. Beberapa kerusakan yang disebutkan adalah kebocoran dan suara bising AC sentral dalam ruangan. Turut disoal adalah soal kelistrikan dan tangga lift yang macet serta ruang kerja yang tidak bersekat. Wali Kota pada waktu itu yang dinyatakan oleh Pak Sekda berkaitan dengan temuan beberapa titik kerusakan yang ada di dalam bangunan. Nah, sudah kami sampaikan sebagai evaluasi sebelum kami melakukan proses pemindahan secara keseluruhan. Ya. Nah, hingga akhirnya tanggal 28 Juli kami melakukan mobilisasi pemindahan barang-barang. Pagi hari saya dapat laporan bahwasanya terjadi kebocoran. Kebocoran yang sangat mengganggu di fasilitas lantai 4 khususnya, dan itu penyebabnya adalah kondisi AC. Sudah sangat fatal. Terlihat saat kondisi hujan, ternyata fasilitas ini kan 6 lantai nih, kalau dihitung dari basement. Kita lakukan pengecekan di lapangan, lantai 5 clear, tanpa ada kebocoran. Yang lucunya, basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, apalagi lantai 4, terjadi kebocoran, air yang masuk. Nah, ini kami lakukan dan hari Senin kemarin ditindaklanjuti oleh tim dari PUPR, dalam hal ini Pak Tajudin dan Pak Agus Widodo. Ketua Komisi 3, Angkasa Jaya misalnya, mengatakan seharusnya persoalan kekurangan bangunan dibicarakan di internal pemerintah dan tidak diekspos keluar. Alasannya sebab persoalan kualitas bangunan telah ditetapkan biaya-biaya pemeliharaan dan perawatannya, sehingga hal ini harus dibicarakan dengan wali kota atau sekretaris daerah Samarinda, tanpa mengumbar isu keluar. Namun Angkasa Jaya menyayangkan sikap kontraktor yang dinilai harusnya rapi administrasi dan rapi pekerjaan sebelum benar-benar menyerahkan penyelesaian pekerjaan itu kepada pihak pemerintah. Harus dilihat secara fisik itu keluhannya apa. Sebenarnya juga kepala dinas itu kan tidak sekonyong-konyong juga harus ke kita, dia kan ada badannya kan. Artinya yang bertanggung jawab di dalam konteks pemeliharaan gedung-gedung itu ada biaya pemeliharaan, ya kan? Mintanya ke sana. Jadi mestinya juga saya kira jangan dulu terekspos keluar, ini bicarakan dulu secara internal, terus melihat ini apa masalahnya di sini. Ya. Nah, kalau memang secara teknis tidak sesuai dengan spek, tapi kan itu 2016, ya kan? Seharusnya kan ketika gedung itu dibangun seperti ini, diserahkan kepada pemerintah, tentunya pemerintah sudah cek, cek kualitasnya ya, oh sesuai dengan speknya. Ya, auditor juga selesai, aman, baru diserahkan kepada pemerintah digunakan. Nah, kalau sekarang sudah digunakan sekian tahun, terus kita ujuk-ujuk, ini mau salahkan siapa? Kan itu tujuannya kan? Iya. Ini salah siapa ini seperti ini? Ya, kita lihat di dalam prosesnya itu, dalam proses apa namanya, apa istilahnya itu, aset daerah yang bersifat gedung-gedung itu ada biaya perawatan, ada biaya operasional. Nah, kalau kita lihat apakah memang tidak mencukupi biaya operasionalnya, coba nanti ditanyakan kepada kepala dinasnya. Kan ada tuh biaya perawatan, kalau AC seperti ini harusnya bagaimana gitu. Jadi tidak juga menyalahkan si A si B-nya, lihat dulu secara konteksnya. Itu saja. Maksud saya Bang, ini kan katakanlah terlanjur sudah ada keluhan ya, dan DPR sebagai pengontrol rakyat juga, pengawas juga sudah tahu. Ada sikap nggak mau diambil nggak? Siap. Ini ada sebagai informasi ini mungkin akan kita laksanakan. Dalam bentuk apa? Ya mungkin kontrol ke lapangan. Sidak apa gitu? Bisa sidak, bisa kunjungan, kan tergantung ya. Jadi, misalnya benar-benar ditemukan sesuatu hal di satu yang tidak sesuai, gimana sih? Ya itu otomatis rekomendasi yang kita berikan kepada pemerintah. Itu udah pasti gitu. Fungsi kontrol kan. Jadi khususnya Komisi 3 kalau turun ke lapangan pasti mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah. Ini harusnya diapain, harusnya diapain.
Selebihnya urusan pemerintah. Haji Samri SHI, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, bersikap tegas atas kekurangan gedung tersebut. Dia akan mendorong komisinya melakukan sidak kebangunan untuk memeriksa keadaan fisik maupun administrasi laporan penyelesaian pekerjaan yang dikeluhkan. Jika di dalam sidak ditemukan penyimpangan, maka Komisi 3 akan memanggil seluruh pihak yang terkait pembangunan gedung MPP itu untuk dimintai penjelasan. Beberapa pihak yang akan dimintai keterangan oleh Komisi 3 adalah pemerintah atau para kadis-kadis yang terlibat, kontraktor, konsultan, dan perencanaan bangunan. Ya itu harus dievaluasi ya, karena semua pekerjaan itu kan sudah ada standarnya sebenarnya. Sebelum bekerja ada gambar, ada persentase kualitas. Nah itu perlu dilihat lagi apakah pekerjaannya itu sudah sesuai dengan standar berdasarkan perintah kerja atau mungkin malah melenceng daripada standar yang sudah ditetapkan. Sejauh ini ada laporan nggak Pak dari dinas terkait tentang masalah penyelesaian bangunan tersebut? Sampai saat ini sih kita belum mendapatkan laporan itu, keluhan terkait masalah itu. Tapi nanti kita kalau memang ini jadi polemik, nanti akan kita sidak ke lapangan untuk melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi terhadap bangunan itu. Apakah memang benar-benar pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar atau tidak? Ada misalnya menemukan di lapangan ada kemungkinan dipanggil pihak terkait Pak ya? Ya sudah pasti itu. Nanti akan kita panggil. Kalau memang ada pekerjaan yang tidak sesuai, nanti pihak terkait akan kita panggil. Ya tentunya setelah kita melakukan sidak nanti. Nanti kita akan lihat di lapangan dulu. Andai kan benar terjadi itu Pak, sikapnya Dewan gimana? Ya kita akan evaluasi, baik itu kontraktor pelaksananya, ya termasuk dinas-dinas, konsultan, semuanya yang terlibat. Akan kita panggil semuanya. Tapi sejauh ini belum ada data masuk Pak ya? Belum. Oke. Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hero Mardianus Setiawan, sudah melakukan peninjauan lokasi dan merespon keluhan Kadis PM DPTSP. Dari hasil pemeriksaan, keluhan yang disampaikannya menurutnya adalah persoalan kecil, karena beberapa di antaranya normal berfungsi, seperti soal kelistrikan. Pemerintah kota berencana memasukkan anggaran biaya perbaikan pada APBD perubahan yang mulai dibahas saat ini. Apakah akan memanggil kontraktor pelaksana? Kepala Dinas PUPR menjawab belum perlu. Nah, ya nanti kita cek kembali kan nantinya sampai mana. Kemarin katanya listriknya mati, ternyata handlenya yang belum dianu. Yang kira-kira mau diperbaiki nanti APBD perubahan kira-kira apa lagi Pak? Ya nanti anunya kan rencana kan minta dia anunya yang di dalamnya ruangannya kan interiornya yang kita yang dibuat gitu ya kan. Sama yang perbaikan aliran apa sih yang AC itu Pak? Soalnya bocor itu katanya Pak. Ya nanti kalau nanti memang ada kasus yang teranu kita periksa lagi gitu lah. Kemarin diserahkan tuh dari kontraktor ke PU tahun berapa Pak? Ya kan ini kan baru selesai itu bangunan tuh kan. Oh masih masuk masa pemeliharaan Pak? Pemeliharaan sih sudah lewat ini. Sudah lewat. Ini nggak dengan kerusakannya nggak diminta pertanggungjawaban Pak kontraktor sendiri? Loh, ini kan sama halnya kan kita baiki terus. Nah, kalian juga sebetulnya harus seimbang dong. Iya makanya Pak. Berita itu sama anunya. Belum ada diberitain Pak. Saya bukan gitu. Nah, itu kan prosesnya lama. Bangunan tuh. Berapa tahun? Iya, Bangunannya itu dari tahun berapa gitu kan. Nah, MPP itu dari yang lama sampai sekarang gitu anunya. Berapa kali ganti kontraktor Pak? Lu bukan jadi kontraktor, itu bergantian gitu lah, ada satu, ada dua, tiga gitu anunya kan. Karena sebenarnya bukan untuk MPP itu Pak ya gedungnya tapi. Ya awalnya, kemudian dirubah Pak Wali Sarijang waktu itu minta rubah kan itu. Iya Pak. Berarti tambahan sedikit berarti di APBD perubahan itu nanti Pak ya? Ya interiornya. Dari kantor DPRD Samarinda, BKTV, Hariman, dan M. Sakir melaporkan.